Nggak usah ngomong barangnya apa, barang seserahan minta, barang cincin tunangan diminta, terus kebetulan hadiah ulang tahun diminta, ya kan? Terkait dengan sidang biologi. Cuma kan tadi sempat ada juga katanya barang-barang yang disebutkan oleh Atalari itu kan hanya ada satu benda di sini. Itu benar nggak sih Kak? Benar, emang gitu adanya. Saya ngomong apa adanya aja, memang yang ada BPKB. Dan yang diminta itu menurut saya agak mengada-ngada sih, dan secara hukum juga tidak sesuai ya Pak. Ya betul. Karena itu barang seserahan. Gimana Bang? Betul, karena memang yang diminta itu ya sedikit tidak lazim. Karena kenapa? Satu, benda bergerak, dan benda bergerak itu yang sudah merupakan hadiah dari perkawinan. Nah, saya juga agak bingung, nanti lama-lama yang diminta yang ada yang udah pernah dimakan diminta lagi, kan bingung juga kita. Terus tadi memang ada dia bilang nggak boleh meriksa berangkas, agak lucu karena kenapa? Ini bukan penyelidikan. Nah, untuk pendidikan hukum ini adalah disente. Disente sesuai dengan perma yang sebetulnya disarankan adalah benda tidak bergerak, kayak rumah, tanah atau segala macam. Tapi kalau benda bergerak, ya kita yang ditunjukkan itu yang seperti di sana ada mobil, ada meja makan. Kita pas mau memeriksa kamarnya Marwa yang sebelumnya nggak boleh. Karena kenapa? Hakim bilang tergantung tuan rumah mau menyajikan apa. Karena sopan santunnya begitu. Nah, tapi di sini yang ditunjukkan memang ya saya bilang sebelumnya karena memang mungkin kurang pengetahuannya atau memang etikanya juga kurang, mereka minta untuk diperiksa berangkas yang notabene berangkas orang tuanya Marwa. Ya. Kalau memang ada, bisa dibayangkan bukan rumahnya, suruh buka kamarnya, suruh buka lemarinya, saya pikir itu kurang etis. Itu udah versinya penyidikan itu bukan versinya hakim, karena hakim hanya melihat apa yang disajikan oleh si yang didatangi rumahnya, barang-barang bergerak. Listnya apa aja sih? Ini ya, kalau yang diminta itu tadi kan disampaikan rekan saya bahwa yang diminta itu satu, barang seserahan diminta. Seserahan ada berapa tuh? Seserahan patut nggak tuh diminta? Lebih dari 5 poin. Kita nggak usah ngomong barangnya apa, barang seserahan minta, barang cincin tunangan diminta, terus kebetulan hadiah ulang tahun diminta, ya kan? Terus lagi waktu proses perceraian itu sebagai laki-laki Arif sudah nggak pernah kasih nafkah, ada honornya masuk kepada masa istri ya waktu itu ya, proses perceraian diminta kurang lebih 150 juta diminta. Dengan diminta itu mau nggak mau Sania ini jual itu dan lain sebagainya demi memenuhi kebutuhan Arif. Bayangin, mana ada seorang istri dalam proses cerai ada honor suaminya masuk, disampaikan lagi, diberikan lagi, dibalikin, kurang apa coba? Tapi apa balasannya? Harta seserahan diminta, cincin tunangan diminta, terus kemudian hadiah ulang tahun diminta. Nanti lama-lama ya apa aja yang sudah didapati juga diminta. Total katanya kerugian mereka 1 miliar, benar nggak sih totalnya sampai 1 miliar Pak? Aduh, kayaknya mau dihitung dari sisi manapun tetap deh pihak yang paling rugi itu saya. Iya. Itu aja deh, saya nggak mau komentar angka di sini ya, karena menurut saya itu tidak etis. Biarlah itu menjadi, maksudnya harta itu biarlah menjadi milik saya. Cuman pokoknya saya cuma bisa tekanin satu poin, yang paling rugi itu di sini adalah saya. Itu udah jelas, mau dihitung dari segi manapun itu adalah saya. Sampai kan waktu kakak datang ke rumahnya Atalari untuk melihat harta yang ada di situ kan kakak pun turut hadir. Ya. Sementara saat ini kan Atalari tidak hadir. Berarti kelihatan tidak gentleman ya dari sisi Atalari-nya. Itu gimana Pak? Saya sih jujur sudah menduga sih. Saya sudah menduga tergugat nggak akan hadir. Karena saya cukup kenal. Dan di sini seperti dari awal saya bilang pengacaranya juga, saya di sini minta yang menjadi hak saya aja. Gak ada yang saya lebihin, gak ada yang saya kurangin di sini. Jadi semua list itu ya saya utarakan apa adanya. Tadi hakim nanya, Mbak barangnya ini apa? Ya kalau misalnya emang waktu itu ya Pak Hakim saya jual. Oh kenapa Mbak dijual ya? Saya nggak ada duit Pak Hakim. Udah gitu mantan suami saya waktu itu minta uang honornya dibalikin. Sedangkan saya keluar rumah saya ya saat itu bisa dibilang nggak ada uang lah kayak gitu. Jadi saya nggak punya pilihan. Oh ya udah saya utarain sebenar-benarnya gitu. Makanya begitu pihak tergugat bilang katanya ada amanat nih, ya amanat pasti dari tergugatnya sendiri dong, katanya mau cek berangkas, saya bengong-bengong, sedangkan
Saya yang tahu barang yang saya minta kemarin waktu saya datang itu kan sebagian besar barang pribadi ya, tas, sepatu kayak gitu kan. Saya tahu itu letaknya di mana, yang pasti di kamar utama saya waktu itu kan. Saya aja nggak kepikiran untuk maksa masuk gitu, karena saya cukup dijelaskan, saya cukup dapat ilmu dari pengacara saya kalau wah ini kita kalau yang tempat itu hakim hanya menanyakan kayak ibaratnya ada nggak nih kesediaan barang. Hakim tidak punya porsi untuk masuk menggeledah, kan tuh nggak bisa sembarangan. Saya dapat info itu dari pengacara, makanya saya tahu, dan di saat itu kita cuma menerima aja ya bang, oh ya udah. Makanya dari sekian puluh list yang ada cuma 2, mobil sama meja makan saat itu kan. Nah kalau sekarang sebenarnya yang diminta nggak nyampe 15 ya bang, nggak nyampe 15 sih. Jadi barang saya tuh jauh lebih banyak di sana dibanding yang dia bilang ada barang di sini, yang which is nggak ada sama sekali. Gitu. Memang tadi ada pertanyaan dari hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Barat. Ditanya, ini barang-barang kayak sepatu Louboutin, terus tas Birkin, ya kan? Ini tas perempuan atau tas laki-laki? Ya, memang ini yang diminta sama klien saya di tempatnya tergugat itu adalah barang-barang milik dari klien saya. Ya, barang perempuan artinya kan begitu. Ya, termasuk pakaian hitungannya. Nah, itu pun ya kita nggak maksa untuk coba, mungkin ada ruang bawah tanahnya atau ada tempat penyimpanan rahasianya, kita pun nggak sampai situ karena kita tahu etika, kita tahu hukumnya gimana, karena memang itulah yang disajikan sama majelis, ya kita ikutin. Bang, dalam hukum perceraian atau biasanya apa yang udah diberikan ke istri bisa diambil lagi nggak sih sebenarnya? Yang sebetulnya begini ya, yang namanya harta bersama itu adalah harta di luar operasional mereka sehari-hari. Karena ya kayak tabungan lah yang disisihkan, bukan pula itu pakaian, bukan pula kayak misalnya yang sudah dipakai gitu loh. Itu adalah ekstra, artinya kayak aset. Nah, itu harta bersama. Tapi kalau yang namanya hadiah, nah itu tolong dibedakan. Hadiah itu memang secara spesifik diberikan. Contoh, saya ngasih mantan suaminya Tania ngasih handphone misalnya, atau ngasih pakaian, atau ngasih sepatu. Itu hadiah, bukan harta bersama. Harta bersama itu kayak contoh, yuk kita menabung sama-sama di perumahan apa, kita beli perumahan atau apartemen atau apa, terus ada emas batangan yang memang kalau di hukum Islam sendiri itu bisa dihisap sebetulnya, ngerti ya hisap ya, jadi bisa dihitung, itu harus ada bayar zakatnya tuh, zakat malnya. Nah di sini kalau misalnya yang sudah diberikan itu diminta kembali terus dibagi 2, saya nggak ngerti dia bacanya di mana gitu loh, belajarnya di mana, karena apa yang udah diberikan ya itu merupakan hadiah dan merupakan tanggung jawab. Saya tegaskan, itu tanggung jawab sebagai suami. Kalau namanya suami memberikan nafkah lahir dan batin.